Pertanyaannya adalah langkah atau program apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan soft skill mahasiswa, teman-teman Taskia semua. Kemudian siapa yang akan menjadi tauladan bagi lainnya? Silakan langsung dijawab kandidat nomor 1. 1 menit ya. Untuk meningkatkan soft skill, pertama di misi, kembali ke misi, membina wawasan keislaman kemanusiaan. Tapi yang kedua, dalam suatu organisasi, menurut yang saya tahu ada dua hal yang paling terpenting, akidah dan ukhuwah. Dan untuk meningkatkan soft skill itu cukup sederhana dengan meningkatkan ukhuwah di antara kita. Caranya bagaimana? Makan bareng, tidur bareng, jalan bareng. Sehingga ketika ukhuwah itu sudah tercipta, saya yakin untuk membina selanjutnya itu bakal lebih sederhana. Sehingga nanti akan bisa saling bersinergi antara BEM, semua BEM, sehingga kami untuk langkah-langkah ke depan akan semakin mudah. Kalau saya sederhananya seperti itu. Ya, kepada masyarakat ya. Dan jika kalian terpilih, program apa yang bisa diwujudkan dalam memberikan manfaat itu ke masyarakat ya. Silakan kandidat nomor 2. Saya akan mencoba jawab. Manfaat apa yang akan kami berikan untuk masyarakat luar? Yang pertama tentunya kita akan melanjutkan Taskia mengajar, dan yang kedua kita akan adakan gerakan sehari 1000 per mahasiswa per minggu. Itu tidak akan membebani kalian. Maksud saya gerakan 1000 per mahasiswa per minggu. Itu kemana uangnya? Itu nanti akan kita minta sarannya, dan apa yang mungkin terjadi di sekitar lingkungan sekitar itu akan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar juga. Tapi sederhananya kami akan melakukan gerakan 1000 seminggu. Setiap orang berinfak 1000 seminggu wajib ya, 1000 seminggu cuma. Kemudian dari gerakan tersebut kita juga minta saran teman-teman nih. Dari saran teman-teman, kira-kira masalah apa yang bisa kita bicarakan di sekitar sini? Apakah kita akan berbicara kemiskinan? Apakah kita akan berbicara ini? Itu kita akan lakukan. Saya kasih boleh. Ya, idenya sudah bagus ya. Yang sehari 1000, tapi saya kok ini ya agak ragu kalau diwajibkan gitu ya. Ya, agak ragu. Kenapa kalian tidak menghidupkan PZ yang sudah mati gitu ya? Mati. Kalian tahu UPZ nggak? Kita dulu punya UPZ ya. Itu sangat berdampak kepada masyarakat ya. UPZ itu yang dulu pendirinya ya saya Pak Farid itu. Itu sangat berdampak ya, karena dan masyarakat dari dosen itu bisa dikelola oleh Menurut pandangan teman-teman ya, pandangan teman-teman capres dan cawapres, apa permasalahan ya, apa terbesar ya, apa pembahasan terbesar yang ada pada tubuh BEM masa amanah saya, dan kalau kan bagaimana caranya? Silakan kandidat nomor 1. Permasalahan menurut saya, karena saya harus jujur sebagai orang luar dari BEM, maka saya akan melihat sebagai pandangan orang luar. Yang saya lihat dari luar, kenapa BEM kemarin sekarang katanya tidak aktif gitu. Saya melihat pertama sumber daya manusianya yang tidak siap, di mana mereka bahkan terkadang tidak tahu apa tugas mereka. Jangankan bakal merangkul masyarakat Taskia, sedang mereka tidak tahu apa tugasnya. Karena itu langkah konkret pertama tadi, saya akan bersinergi dulu bersama mereka, melakukan pembinaan-pembinaan yang menarik gitu, dengan ukhuwah. Tak perlu misalnya kajian, salah satu bisa saya bawa keluar, jalan-jalan keluar, turun ke jalan, melihat
keadaan masyarakat sekitar ketika nanti berbicara tugas itu belakangan, dan ketika mereka sudah punya rasa cinta kepada BEM, saya rasa apapun bisa dilakukan, termasuk menurunkan SBY dari tahtanya. Lupa mahasiswa. Silakan teman-teman ada tanggapan. Jadi tadi kalau saya memang mengajak kepada hal-hal yang bersifat informal seperti itu ya. Tapi perlu teman-teman ketahui dari paparan pertama bahwa waktu yang tersedia untuk mahasiswa, jangankan untuk yang seperti itu ya kan? Untuk hal-hal yang bersifat akademik pun kita masih kumis-kumis waktu gitu. Oke, ya itu catatan dari saya. Terima kasih. Meningkatkan kinerja BEM tahun pengabdian Anda. Terus seberapa siapkah Anda nanti apabila terpilih, ibaratnya nih semaksimalnya 100%, berapa puluh persen atau berapa persentase kesiapan Anda, dan siapkah Anda mengorbankan finansial Anda? Karena tahun kemarin itu juga yang dipertanyakan. Karena dalam perjalanannya emang itu yang bakal dirasakan. Yang pertama akan kita lakukan apabila kita terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, kinerja pertama kita adalah membina seluruh anggota internal BEM, menteri dan seluruh jajarannya, itu untuk melatih, untuk menambahkan soft skill mereka di bidang keorganisasian. Dan yang kedua, persiapan kami adalah insya Allah 100% totalitas tanpa batas. Dari tadi kan dari calon kedua dan satu kan yang saya tanyakan awalnya, tentu yang namanya sesuatu yang awal itu harus ada akhirnya. Nah, berapa lama waktunya yang Anda targetkan gitu? Karena kalau awal terus nggak ada targetnya, bisa sampai akhir masa Anda itu awal terus nggak ada akhirnya gitu untuk mengawalinya. Gitu. Berapa lama waktunya? Silakan. Kalau untuk pembinaan itu jelas nggak terlalu lama ya, karena kan hanya internal. Pembinaan insya Allah hanya 2 sampai 3 bulan.